Oke, sekarang kita lanjutkan ke sudut dan ortogonalitas di dalam ruang hasil kali dalam. Sebelum kita masuk ke dalam sudut dan ortogonalitas ini, kita perlu mereview lagi bahwa kalau saya punya dua vektor, kemudian saya ingin mencari sudut antara dua vektor itu, misalkan saya punya dua vektor U dan V, kemudian di sini kan biasanya membentuk sudut ya, sudut theta, ini juga membentuk sudut theta, bagaimana cara mencari sudutnya. Nah, ini perlu direview lagi, kemarin pada aljabar linear 1, bahwa untuk mencari dua sudut ini, kita menggunakan rumus ini ya, U dot V sama dengan panjang U, panjang vektor U, ini vektor ya, panjang vektor U dikalikan panjang vektor V dikalikan kosinus dari tetanya, kosinus dari sudut yang terbentuk antara dua vektor itu. Dengan kata lain ya, kalau saya pindah ya, ini kan cos theta sama dengan ya, berarti ini kan perkalian, saya pindah ke sebelah sini, akhirnya jadi kalau perkalian kebalikannya pembagian ya, jadi U dot V per panjang U kali panjang V. Nah, kemarin kita tahu bahwa ternyata dot product ini adalah hasil abstraksinya suatu bentuk hasil kali dalam U dan V. Nah, berarti karena kita sekarang sedang mempelajari dari definisi dari kosinus theta ini, maka diabstraksi bentuk ini diabstraksi menjadi cos theta sama dengan hasil kali dalam U dan V per panjang U kali panjang V. Nah, karena kosinus theta ini selalu hasilnya selalu kurang dari sama dengan 1. Harga mutlak ya di sini. Jadi selalu kurang dari sama dengan 1. Kalau mutlak kan selalu positif, jadi ini selalu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1 kosinus tetanya, maka haruslah karena kosinus theta tadi sama dengan ini, hasil kali dalam UV per panjang U kali panjang V, haruslah hasil ini kan harga mutlak dari hasil kali dalam U dan V per panjang U kali panjang V kurang dari sama dengan 1. Nah, kita harus mengetahui ya, karena kosinus tadi ya, karena kosinus theta itu kan selalu 1 kan, selalu bentuknya kosinus ya. Bentuknya kosinus itu selalu begini ya. Ya, ini kosinus ya, karena cos 0 sama dengan 1 ya. Kemudian ya cos 0 sama dengan. Oke, ini di sini 90 derajat. Oke, jadi selalu begini kosinus theta ya. Maka pasti bentuknya ya seperti ini ya. Berarti karena kosinus theta sama dengan ini, berarti kita harus cari persamaan apakah hasil kali dalam U, V ini per panjang U kali panjang V selalu kurang dari sama dengan 1. Dari sini muncullah teorema dari ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Nah, teorema 2 di sini saya tuliskan dalam bentuk teorema 2, diberikan V adalah ruang hasil kali dalam atas R. Jika U dan V adalah di elemen V, maka hasil kali dalam U, V, ini harga mutlak ya dari hasil kali dalam U, V kurang dari sama dengan panjang U kali panjang V. Sebenarnya tidak usah harga mutlak, tidak masalah, langsung begini juga sama, karena ini kan kita tahu bahwa hasil kali dalam itu selalu positif, sama ya, mutlak ini kan artinya selalu positif, lebih besar sama dengan 0. Kita juga tahu bahwa hasil kali dalam ini selalu lebih besar sama dengan 0. Panjang V. Oke, sama seperti ini. Nah, buktinya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi kalau semisal yang pertama kali dilakukan adalah, karena di sini diketahuinya U dan V elemen dari V, berarti yang pertama kali kita lakukan adalah ambil sebarang U dan V elemen V dengan U dan V-nya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan vektor 0 ya ini, sehingga untuk setiap alfa elemen R berlaku panjang atau norma U minus alfa V kuadrat ini lebih besar sama dengan 0. Selalu ya, karena kan ini sudah norma dan dia kuadrat, pasti lebih dari sama dengan 0. Dengan kata lain, saya bisa pindahkan ke sini, 0 selalu kurang dari sama dengan panjang U minus alfa V kuadrat. Nah, panjang U minus alfa V kuadrat ini bisa dituliskan sebagai hasil kali dalam U minus alfa V dan U minus alfa V. Kemudian dari sini diperoleh bahwa U minus alfa V, V, nah ini kan berdasarkan definisi RHKD nomor 2 ya. Teorema ya. Teorema 1. Teorema 1 nomor 4 kalau tidak salah ya. 4 atau 5 gitu. Nah, ini kan sama dengan U minus alfa V, hasil kali dalam U minus alfa V dan U dikurangi U minus hasil kali dalam U minus alfa V dan alfa V. Ini sama dengan hasil kali dalam U minus alfa V dan U minus alfanya keluar. Ini berdasarkan definisi hasil kali dalam ya. Definisi RHKD yang nomor 3 kalau tidak salah ya. 4 ya.
karena alfanya keluar. Nah kemudian dari sini ke sini ini kan saya balik ya, dari U min alfa V jadi U dan U min alfa V. Alfa V-nya dari di kiri sekarang jadi di kanan. Nah sebelahnya saya lakukan hal yang sama, saya balik juga. Sehingga dari sini kita bisa menggunakan definisi RHKD nomor 1. Maka diperoleh, nah ini ya, U dan U ini kan perpecahannya ini berdasarkan teorema sama ya dengan yang ini ya, teorema RHKD nomor 4 ya. Ini teorema RHKD nomor 4, sehingga hasil kali dalam U dan U minus hasil kali dalam U alfa V min alfa dalam kurung. Jadi ingat ya, ini min alfa. Nah ini yang kita pecah sehingga alfa miliknya ini, alfa juga miliknya ini. V, U minus V dan hasil kali dalam V dan alfa V. Sehingga ini saya keluarkan alfanya. Ini tetap ya, ini saya keluarkan alfanya. Jadi hasil kali dalam U dan U min alfa kali hasil kali dalam U dan V dikurangi alfa hasil kali dalam V dan U minus alfa, ini saya keluarkan hasil kali dalam V dan V. Kemudian nah ini saya masukkan alfa V ini miliknya, alfa miliknya V dan U ini ya, minus alfa V dan U, kemudian minus alfa miliknya min alfa V dan V, sehingga plus karena min ketemu min ya, jadi plus alfa kali alfa hasil kali dalam V dan V. Nah misalkan di sini alfanya ini adalah karena alfa suatu skalar, ini elemen dari bilangan real, ini adalah suatu skalar ya. Jadi saya ambil yang bentuknya seperti ini, hasil kali dalam U dan V per hasil kali dalam U dan V dan V. Ini kan elemen bilangan real ya, ini juga elemen bilangan real, sehingga tidak masalah ya karena semuanya masih berada di bilangan real. Nah maka saya peroleh alfanya di sini saya ganti jadi U hasil kali dalam UV per hasil kali dalam V dan V kalikan hasil kali dalam U dan V minus alfa. Nah yang ini tetap, yang ini saya tidak ganti, V kali U tambah alfa, ini saya hanya salah satunya saja yang saya ganti, UV per V alfa hasil dalam V dan V kali V dan V, sehingga diperoleh ya dari sini ya, ini bisa dicoret ya, ini kan sama hasil kali dalam V dan V, ini kan elemen bilangan real, ini juga bilang, sehingga bisa langsung dicoret ya. Nah kemudian diperoleh ini tetap, nah ini jadi tinggal alfa V U dan V, ini juga alfa U dan V. Ini saya balik ya, ini menggunakan definisi RHKD nomor 1, saya balik sehingga diperoleh seperti ini. Jadi ini bisa dicoret karena ini minus alfa, bentuknya sama ya, minus alfa tambah alfa habis, sehingga diperoleh hasil kali dalam U dan U min hasil kali dalam U dan V per hasil kali dalam V dan V kalikan hasil kali dalam U dan V, sehingga diperoleh 0 kurang dari sama dengan hasil kali dalam U dan U minus hasil kali dalam U dan V per hasil kali dalam V dan V kalikan hasil kali dalam U dan V, sehingga ini ya hasil kali dalam tadi ini kan sama dengan panjang U kuadrat. Nah ini dikurangi hasil kali dalam U, V hasil kali dalam U, V per panjang V kuadrat. Nah ini sama dengan ini ya, hasil kali dalam U, V, U dan V kuadrat per hasil panjang V kuadrat, sehingga diperoleh. Nah ini saya pindah ke sebelah kiri sehingga hasil ini karena minus tadinya, maka karena saya pindah di sebelah kiri hasilnya menjadi positif, jadi positif di sini. Dan karena tadi tandanya ini selalu kurang dari semua ya, ini kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan, sehingga hasilnya kan selalu 0 kurang dari sama dengan ini karena dipindahkan ke sini, sehingga diperoleh ini tambah hasil ini punya positif hasil kali dalam dari U dan V kuadrat per panjang V kuadrat kurang dari sama dengan panjang U kuadrat, sehingga diperoleh ya, ini saya pindah ke sini ya karena pembagian jadi perkalian, sehingga diperoleh hasil kali dalam U, V kuadrat kurang dari sama dengan panjang U kuadrat kali panjang V kuadrat, ekivalen dengan ini kalau misalnya ditarik akar ya, misalnya ini diakarkan kemudian ini juga diakarkan kan jadinya seperti ini ya, panjang hasil kali dalam U dan V kurang dari sama dengan panjang U kali panjang V, sehingga bukti selesai.